Pada hari April Mop, mereka berkumpul lagi. Jinju bercerita bahwa senior telah menyatakan cinta, tapi ia belum memberi jawaban karena menyukai orang lain. Namun, saat orang itu mendekat, ia justru merasa gugup dan menjauh. Saat Wan Jun mendengarkan serius, Jinju tertawa dan berkata itu hanya lelucon April Mop. Giliran Duna, ia menunjukkan tumpukan foto dan berkata bahwa itu hasil jepretan seorang penguntit. Ini bukan lelucon. Penguntit itu ada di luar. Wan Jun langsung berlari keluar dan berhasil menangkapnya meski berbahaya. Penguntit itu ternyata pegawai minimarket dekat apartemen. Duna hampir memukulnya dengan botol tapi akhirnya mengurungkan niat. Wan Jun yang lebih marah dari Duna memperingatkan pria itu agar tidak berulah lagi. Untuk pertama kalinya, Jinju melihat sisi lain dari Wan Jun. Ia ingin menyentuh luka di wajahnya, tapi Wan Jun menahan tangannya. Di momen itu, Jinju merasa Wan Jun seperti orang asing. Ponselnya berbunyi. Ia sembunyikan layarnya dari Wan Jun, padahal hanya pesan dari orang tuanya. Dalam perjalanan pulang, Jinju melihat foto-fotonya bersama Wan Jun dan teringat kenangan manis mereka. Tapi wajahnya tampak sedih. Sementara itu, Wan Jun menemani Duna hingga tertidur. Malamnya, ia mabuk sendirian karena memikirkan Jinju. Saat terbangun, Duna meminta lebih banyak anggur. Wan Jun ragu, tapi akhirnya menggenggam tangan yang disodorkan Duna. Ia telah memaksa penguntit menandatangani pernyataan agar tak mengganggu Duna lagi. Duna hanya menatapnya diam, lalu merebahkan kepala di pangkuan Wan Jun dan tertidur. Wan Jun menyelimuti tubuhnya dengan lembut. Saat Duna menggenggam tangannya dan berkata, "Kalau kamu tidak suka, tarik saja." Wan Jun malah memegang tangannya dengan tangan satunya. Malam itu mereka tidur sambil berpegangan tangan. Setelah itu, Wan Jun mulai merasa bingung. Ia mulai menyadari betapa menariknya gadis aneh ini. Tanpa tahu apa-apa, Duna datang ke taman hiburan tempat Wan Jun bekerja. Karena sibuk, ia tak bisa menemaninya, jadi Duna bermain sendiri sambil menunggu. Saat melihat Duna, kelelahan Wan Jun lenyap dan ia mengajaknya makan jajangmyeon. Tiba-tiba Duna membuka diri. Ia bercerita tentang kehidupannya, bagaimana saat sebuah acara batal, ia sadar tak punya kemampuan lain selain menyanyi dan menari. Ia takut hidupnya akan hampa. Tapi sejak bertemu Wan Jun, ia merasa hidup jadi menyenangkan. Saat Duna bertanya tentang masa depan, Wan Jun menjawab ia hanya ingin hidup biasa saja. Mereka mengambil kertas ramalan. Punya Wan Jun mengatakan akan mendapat banyak masalah. Tapi ia tidak kecewa, bagi dia, makan jajangmyeon bersama Duna saja sudah mewah. Duna usul mereka kencan lagi kalau cuaca bagus. Di dalam bus, Wan Jun tertidur dan bersandar di bahu Duna. Duna mengeluarkan kertas ramalannya sendiri, lupakan luka lama dan sambut cinta baru. Tapi seseorang memotret mereka dan mengunggahnya ke internet. Komentar jahat membanjiri Duna. Wan Jun khawatir, tapi Duna bilang ia sudah terbiasa dibenci sejak debut. Meski begitu, Wan Jun merasa itu sudah kelewatan dan berjanji hadir di konferensi pers Duna. Duna bertanya serius, "Kalau aku tanya, bisa nggak kamu bilang aku orang yang kamu suka?" Wan Jun terdiam. Tapi Duna tertawa dan bilang hanya bercanda. Wan Jun tak bisa membaca perasaan gadis ini. Ia menceritakan semuanya ke Jinju, termasuk ramalan. Saat Jinju membaca kertasnya, wajahnya berubah. Ternyata bertuliskan, "Sambut cinta baru." Duna diam-diam menukar kertas ramalan saat Wan Jun tidur di bus. Jinju kesal. Tak lama, ia melihat berita tentang Duna. Wajahnya buram, tapi ia langsung mengenali Wan Jun di dalam foto. Hari berikutnya cuaca cerah. Duna berdandan cantik, siap berkencan dengan Wan Jun. Tapi teman sekamarnya tiba-tiba menelepon dan memanggilnya keluar. Ternyata itu jebakan untuk kencan buta. Duna menunggu di rumah dengan gaun cantiknya. Teman sekamarnya pulang duluan dan tanpa berpikir berkata, "Wan Jun sedang bersenang-senang dengan seorang perempuan dan mungkin tidak akan pulang malam ini." Duna merasa kecewa dan menunggu di halaman sepanjang malam. Larut malam, akhirnya Wan Jun pulang dan melihat Duna. Jarinya terlihat melepuh karena terkena rokok. Dengan cepat, Wan Jun mengambil es dan membantunya mendinginkan luka itu dengan hati-hati. Anehnya, baru saat itu Duna merasa sakit, sama seperti rasa sedih yang dulu ia rasakan saat mencium aroma parfum perempuan dari tubuh Wan Jun. Sebelum Wan Jun sempat bereaksi, Duna mendekat dan menciumnya. Wan Jun mendorongnya pergi dan masuk ke kamarnya sendirian. Malam itu, Wan Jun sulit tidur. Ia gelisah dan terus membolak-balikan badannya di tempat tidur. Keesokan harinya, ia tidak bisa fokus belajar. Perasaan tak menentu membuatnya memutuskan untuk pulang ke apartemen dengan ransel di punggung. Saat memasuki kamarnya, ia mendapati Duna sedang duduk di atas tempat tidurnya. Wan Jun bertanya kenapa Duna menciumnya kemarin malam. Duna menjawab dengan percaya diri bahwa itu hanyalah sebuah ciuman dan tidak berarti apa-apa baginya. Wan Jun pun menyadari bahwa Duna memang tidak menyukainya, mereka hanyalah teman. Dan sebagai teman, mereka seharusnya tidak melewati batas. Ia mengerti bahwa Duna sedang kesepian dan hanya mencari kenyamanan, bukan cinta. Tapi ciuman itu membuat jantungnya berdebar. Setelah obrolan itu, Duna memutuskan untuk mencari teman sekamar baru. Ira, seseorang yang dikenal Wan Jun, akhirnya pindah ke asrama. Duna juga mengundang Jinju, yang kabur dari rumah pada malam hari. Ketiga perempuan itu minum bersama. Jinju dan Ira,
yang sama-sama kuliah di universitas yang sama, langsung nyambung dan banyak mengobrol. Duna merasa tidak cocok dan memilih keluar sendirian. Jinju menyusul dan mengaku bahwa ia menyukai Wan Jun. Ia belum pernah menyatakannya secara langsung, tapi sering memberi kode. Duna dengan jujur mengatakan Jinju boleh pakai kamarnya, tapi ia tidak mendoakan yang terbaik bagi mereka. Jinju merasa dirinya punya keunggulan karena sudah mengenal Wan Jun selama bertahun-tahun dan memiliki banyak kenangan bersama. Duna hanya tersenyum tanpa berkata apa-apa. Memang benar, Jinju dan Wan Jun terlihat lebih dekat. Perasaan Duna pun bercampur aduk. Ia berdandan dan pergi ke bar, mencoba melupakan segalanya. Ia ingin mencintai lebih dalam, namun juga takut kehilangan. Setelah berpesta, saat hendak pulang, ia bertemu dengan seseorang yang dikenalnya. Sementara itu, pesta di apartemen masih berlangsung. Jinju masuk ke kamar Wan Jun untuk mengambil selimut dan tanpa sengaja menemukan foto lama mereka di dalam buku. Ia tersenyum, mengira Wan Jun masih menyukainya. Tapi kemudian matanya menangkap kotak rokok di dekat tempat tidur, milik Duna. Ekspresinya langsung berubah. Ia memutuskan untuk menyatakan perasaannya hari itu juga. Jinju teringat saat Wan Jun menyatakan cinta padanya beberapa tahun lalu. Ia sangat bahagia waktu itu, tapi ayahnya yang sangat keras melarangnya pacaran. Bahkan, jika ketahuan melanggar, ayahnya akan memotong rambut anak perempuannya. Karena tekanan itu, Jinju tahu ia tak bisa bersama Wan Jun. Belakangan, ia kabur dari rumah untuk lepas dari kendali sang ayah. Mendengar cerita itu, Wan Jun mengaku bahwa dulu ia memang menyukai Jinju. Tapi sekarang, perasaan itu sudah tidak ada. Setelah semuanya jelas, Wan Jun menunggu Duna di halaman. Seorang pria mengantar Duna pulang dan mencoba menciumnya, tapi Duna menolak. Pria itu marah dan menuduh Duna bersikap sembarangan demi menarik perhatian Meneer Park. Namun menurutnya, Park sudah tak tertarik lagi pada Duna. Wan Jun mendengar keributan dan keluar. Duna sadar ponselnya tertinggal di mobil pria itu, lalu meminta Wan Jun mengambilkannya. Setelah mendapatkan ponselnya, Wan Jun bertanya pada pria itu apakah dia temannya Duna. Pria itu hanya tertawa sinis, mengatakan bahwa Duna sering mendekati banyak pria hanya demi menarik perhatian Park. Karena Duna datang padanya, ia mengira bisa mengambil keuntungan. Wan Jun menahan amarahnya dan membanting pintu mobil. Tapi ucapan pria itu mengganggunya. Ia menepis tangan Duna. Duna mengejarnya dan bertanya apa yang salah. Wan Jun ingin tahu, apa bedanya ia dengan pria-pria lain? Duna juga ingin tahu, apakah perasaannya pada Wan Jun itu nyata atau hanya karena kesepian? Ia mengaku sempat mencoba mencari jawaban lewat pria-pria lain, tapi sekarang ia sadar, mungkin, ia benar-benar menyukai Wan Jun. Mendapat jawaban itu, Wan Jun mencium Duna dan benar-benar jatuh hati padanya. Ia mulai ingin tahu lebih banyak tentang Duna. Ia mencari nama Duna di internet, tapi hanya menemukan kabar buruk. Orang tua Duna meninggalkannya saat kecil, dan kini ia harus membayar utang besar milik ibunya. Hati Wan Jun hancur. Dalam keadaan mabuk, ia menelepon Duna dan menyatakan perasaannya. Ia mengaku tak hanya menyukai Duna, tapi juga cemburu pada pria-pria yang pernah disukainya. Setelah menutup telepon, ia langsung berlari ke tempat Duna, naik ke ranjangnya, dan memeluknya erat. Keesokan harinya, ibu Duna datang menemuinya. Dengan dingin, ia menyuruh Duna untuk memohon kepada manajernya agar bisa bergabung kembali dalam girl group, semata-mata demi menghasilkan uang untuk sang ibu. Duna menatap ibunya yang tak henti mengkritik, dan hanya bisa merasa kecewa. Kemudian, Duna menghadiri acara peluncuran lagu baru dari girl groupnya. Saat melihat para anggota menari di atas panggung, senyuman tipis muncul di wajahnya, seakan ada sedikit kelegaan. Ia pun berbalik untuk pulang, namun tanpa sengaja bertemu mata dengan Meneer Park. Dengan cepat, ia menundukkan kepala dan berjalan menjauh. Tak lama kemudian, sebuah pesan masuk dari Park. Duna tidak membalasnya. Hatinya kacau dan tak tahu harus berbuat apa. Di saat yang sama, Wan Jun mendapat telepon dari Jinju yang mengajaknya menonton kembang api bersama. Ia tiba di tempat pertemuan tepat saat kembang api mulai meledak indah di langit malam. Di bawah cahaya yang gemerlap, Jinju kembali mengungkapkan perasaannya. Ia sudah menyukai Wan Jun sejak pertemuan pertama mereka. Setiap hari ia mencari-cari alasan untuk dekat dengannya, karena berada di sampingnya membuat hati Jinju tenang dan bahagia. Namun ia takut kalau pernyataan cinta justru akan menghancurkan persahabatan mereka. Maka ia memilih untuk menyimpan perasaan itu rapat-rapat. Namun sejak kehadiran Duna, Jinju sadar bahwa ia mungkin akan kehilangan kesempatan selamanya. Jadi, meski tahu risikonya, ia memutuskan untuk jujur agar tak ada penyesalan. Wan Jun hanya bisa meminta maaf berulang kali dan berterima kasih atas semua yang telah Jinju lakukan untuknya. Jinju, meski tahu jawabannya, tetap menitikkan air mata. Setelahnya, Wan Jun mencoba menghubungi Duna beberapa kali sebelum akhirnya berhasil. Duna sedang kacau, tapi tiba-tiba mengajak Wan Jun untuk liburan bersama. Meski terkejut, Wan Jun menyetujuinya. Mereka naik bus menuju pedesaan, dan di tengah hujan, mereka bersepeda dengan bebas, seolah melupakan segala beban hidup. Malamnya, hawa dingin mulai menusuk. Duna, dengan berani, meminta Wan Jun membuka bajunya dan memeluknya. Tanpa banyak pikir, Wan Jun memeluknya erat, dan Duna pun menciumnya. Keesokan paginya, Duna bangun lebih dulu, bersenandung pelan sambil menatap langit.
Wan Jun terbangun karena nyanyiannya dan memeluknya tanpa berkata apa-apa. Duna kemudian bertanya apakah mereka bisa resmi berpacaran. Mendengar itu, Wan Jun begitu bahagia dan menggenggam tangan Duna erat. Namun saat itu juga, Duna tiba-tiba berhenti. Ia melihat manajer Park dari kejauhan. Ia melepaskan tangan Wan Jun dan berjalan menuju Park, mengabaikan panggilan Wan Jun yang memintanya untuk tetap tinggal. Ia masuk ke mobil Park. Manajer Park mengajaknya kembali ke dunia hiburan, mengatakan bahwa jika tidak segera kembali, para penggemar akan melupakannya. Duna marah. Ia menuduh Park telah meninggalkannya, dan kini datang lagi seolah tak terjadi apa-apa. Ia memintanya menghentikan mobil. Karena mobil berhenti mendadak, Duna pun terluka. Dalam tangis, Duna akhirnya mengaku bahwa selama ini ia menyukai Park dan selalu menantikan telepon darinya. Namun Park hanya menertawakannya. Ia menyalahkan Duna atas kekacauan yang terjadi, dan kini Duna datang seolah ingin menggunakan dirinya lagi untuk kembali ke panggung. Itu bukan cinta, kata Park. Duna hancur dan menangis di pinggir jalan. Park akhirnya membawanya ke rumah sakit. Saat itu, Wan Jun meneleponnya, tapi Duna tak menjawab. Park lalu berkata, kalau Duna tidak ikut sekarang, mereka tak akan pernah bertemu lagi. Namun ucapan itu tak menyakitinya, karena dalam hati, ia tahu mereka memang tak akan bertemu lagi. Ketika Duna pulang ke pondok, Wan Jun sudah tidak ada. Ia ingin menghubunginya, tapi tak tahu harus berkata apa. Walau akhirnya ia menolak Park, keinginannya untuk kembali ke panggung masih ada. Duna teringat masa SMP, saat pertama kali ditemukan oleh manajer Park dan dilatih menjadi trainee.